Pagi anak-anak kelas 7, berjumpa lagi dalam mata pelajaran PKN. Dan setelah PTS, pada hari ini kita akan menginjak pada bab 3, yaitu perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum mulai pelajaran, sebaiknya anak-anak siapkan buku catatan dan siapkan buku PKN juga. Di bab 3 ini ada beberapa tujuan pembelajaran. Di antaranya adalah menghayati nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan undang-undang, mendukung kesejarahan dan perumusan, menganalisis kesejarahan dan perumusan, dan mendemonstrasikan proses kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Tahukah anak-anak apa itu konstitusi? Terdapat beberapa istilah konstitusi dari berbagai bahasa. Yang pertama yaitu constitution, yang berasal dari bahasa Inggris, kemudian constitutie, yang berasal dari bahasa Belanda, kemudian constitution dari bahasa Jerman, dan constitutio, yang berasal dari bahasa Latin, yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Selain itu, konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Sedangkan konstitusi tidak tertulis yaitu bisa disebut juga sebagai konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Contoh konvensi dalam ketatanegaraan Indonesia antara lain pengambilan keputusan di MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus 1945 di depan sidang paripurna DPR, dan sebelum MPR bersidang, Presiden telah menyiapkan rancangan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang itu. Di dalam negara yang menganut paham demokrasi seperti Indonesia ini juga, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindung. Gagasan tersebut disebut dengan konstitusionalisme. Jadi konstitusi itu fungsinya diantara lain adalah membatasi kekuasaan pemerintah supaya tidak bisa berlaku sewenang-wenang dan melindungi warga negara sehingga tercipta kesejahteraan di dalam negara tersebut oleh karena konstitusi yang dipegang. Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Menurut seorang sarjana hukum yaitu E.C.S. Wade, Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, menurut Jimli Ashidik, konstitusi bukan undang-undang biasa. Konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, bisa kita simpulkan konstitusi adalah hukum dasar
yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara, di mana konstitusi ini memiliki kedudukan yang paling tinggi dan fundamental. Faktanya, ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, Indonesia belum memiliki Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ditetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu 18 Agustus 1945. Jadi ditetapkan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan dilangsungkan. Merujuk pada buku Konstitusi dan Konstitusionalisme karangan Jimli Asidik, disebutkan bahwa naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Dalam masa persidangan tersebut, BPUPKI membentuk beberapa panitia, di antaranya Panitia Hukum Dasar, Panitia Pembelaan Tanah Air, dan Panitia Ekonomi dan Keuangan. Ini merupakan gambar dari contoh sidang BPUPKI. Dari salah satu panitia yang dibentuk oleh BPUPKI tadi, yaitu Panitia Hukum Dasar. Nah, Panitia Hukum Dasar itu akhirnya memiliki kesepakatan sebagai berikut, yaitu yang pertama, membentuk Panitia Perancang Declaration of Rights yang beranggotakan Asubarjo, Sukiman, dan Parada Harahap. Kemudian yang kedua, membentuk negara kesatuan atau unitaris. Kemudian yang ketiga, kepala negara di tangan satu orang, yaitu presiden. Dari Panitia Hukum Dasar tadi, dibentuk lagi Panitia Perancang Undang-Undang untuk merancang isi Undang-Undang Dasar. Nah, Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar ini melakukan beberapa kali pembahasan. Yang pertama, yaitu pembahasan di dalam Panitia Perancang Undang-Undang itu sendiri. Kemudian ketiga sidang lainnya, ketika panitia ini memaparkannya di dalam sidang BPUPKI. Pada tanggal 13 Juli 1945, mereka berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Jayadiningrat, Salim, dan Supomo. Rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada panitia penghalus bahasa yang sudah dibentuk dengan beranggotakan 4 orang tadi. Kemudian selanjutnya, pada tanggal 14 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasil pada sidang BPUPKI, yaitu pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar yang berjumlah 42, di mana di dalam 42 pasal tersebut terdapat 5 pasal yang termasuk aturan peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasal aturan tambahan. Pada hari berikutnya, tanggal 15 Juli 1945, melanjutkan sidang tanggal 14 dengan Soekarno dan Supomo diberi kesempatan untuk menjelaskan naskah Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 15 Juli 1945, dilanjutkan dengan pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Saat itu, Ketua Perancang Undang-Undang Dasar yaitu Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Muhammad Hatta. Lebih lanjut, Supomo sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar. Anak-anak bisa membuka di halaman 66 bagaimana penjelasan Supomo tentang betapa pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar.
kurang lebih seperti ini. Paduka Tuan Ketua. Undang-Undang Dasar negara manapun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara. Kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterangannya, dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian, kita dapat mengerti apa maksudnya. Undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rancangan-rancangan undang-undang dasar ini sangat penting oleh karena segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan yang historis, bahan interpretasi untuk menerangkan apa maksudnya undang-undang dasar ini. Kemudian pada hari berikutnya, yaitu tanggal 16 Juli 1945, naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI. Selain itu juga diterima usul-usul dari Panitia Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air. Dan pada tanggal itu, selesailah tugas Panitia BPUPKI. Jadi sampai di situ dulu penjelasan Ibu pada hari ini, yaitu tentang perumusan. Pada minggu berikutnya kita akan membahas mengenai pengesahan. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan jangan kendor terapkan protokol kesehatan meskipun anak-anak sudah divaksin. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.